Di awal-awal tahun lalu tentang tim untuk penyelesaian kasus mafia tanah. Bersama dengan lembaga legislatif tadi untuk membenahi ini secara maksimal dengan mempertimbangkan azas kemakmuran, azas Bagaimana nanti kita pegawai honor ini akan menjadi pegawai P3K, setelah akan menjadi PNS dan akan menjadi birokrasi yang Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Pak Samsul Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dari televisi dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali dalam program Bukan Mimpi. Dan bintang tamu kita pada hari ini merupakan tokoh masyarakat Riau, perwakilan masyarakat Riau di legislatif sana, dan beliau adalah Pak Samsul Rizal. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Selamat malam para pemirsa yang kami banggakan, dan salam hormat dari kami selalu. Oke, Pak, ini sudah masuk di masa-masa akhir Bapak menjadi wakil kita di legislatif sana sebagai anggota DPR RI. Sudah lebih 4 tahun Pak ya? Iya. Sudah 4 tahun lebih Pak ya? 4 tahun beberapa minggu. 4 tahun beberapa minggu. Iya, 4 nah tahun mungkin kalau kita bicara perjuangan, kalau kita bicara upaya, kalau kita berbicara tentang keterwakilan, sudah banyak suara-suara masyarakat yang Bapak sampaikan dan Bapak perjuangkan di sana. Di momen 4 tahun ini Pak, jelang masuknya pileg nanti, mungkin bisa Bapak refleksikan seperti apa gambaran upaya Bapak dalam membawa amanah masyarakat Riau ini ke Senayan sana Pak. Iya, terima kasih Pak Heru dari Riau TV. Bapak Ibu yang kami banggakan, dapat saya jelaskan apa yang disampaikan Pak Heru tadi itu berkenaan dengan masa yang sudah kami lalui sebagai anggota DPR RI, utusan masyarakat Riau untuk Riau 1. 4 tahun 2 minggu yang saya katakan tadi itu sudah berlalu, dan kalau dipertanyakan apa yang sudah kita buat ya. Tapi perlu kami sampaikan, kita bekerja karena ini DPR RI, skopnya itu skop nasional. Betul. Ya, nasional apa kita buat, tapi tentu juga untuk masyarakat Riau kita juga sudah melakukan sesuatu ya. Dan itu pun yang perlu diketahui oleh masyarakat Riau, ini tergantung kepada di mana kita ditempatkan oleh partai kita. Di DPR RI itu ada 11 komisi. Ada 11 komisi, ada beberapa badan lainnya, dan ini tergantung kepada di mana kita ditempatkan. Kalau mereka ditempatkan di komisi 4 yang membidangi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, itu bisa dia membawa program yang saya sebut tadi itu pertanian perkebunan. Kalau dia komisi 1, dia akan bicara soal hukum-hukum internasional. Kalau dia di komisi 2 seperti saya ini, yang punya partner ada 16 mitra kerja kita, satu di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanahan juga Pak. Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, Agraria Tata Ruang, dan Kementerian PAN RB, serta KPU, Bawaslu, serta beberapa lainnya, termasuk juga Ombudsman dan penegakan hukum yang berkaitan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga itu di bawah Komisi 2. Nah, kalau mereka bertugas di komisi lainnya, seperti Komisi 8, itu urusan keagamaan dan sosial. Baik, untuk Provinsi Riau, walaupun saya di Komisi 2, tapi kami di fraksi P3 punya semacam komitmen, kesepakatan. Misalnya kalau saya
bicara soal KPU Bawaslu hari-hari di sana, dan apa informasi yang berkenaan dengan KPU Bawaslu itu selalu saya bawakan dan sampaikan kepada anggota komisi lain yang mereka dari fraksi partai P3. Nah, seperti itu Pak Heru. Jadi saya sampaikan hal ini. Begitu juga yang mereka duduk di Komisi 4 memperhatikan saya ini adalah komisi yang tidak bisa membawa pertanian segala macam itu ke Provinsi Riau. Mereka memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. Misalnya yang sudah saya bawa bertahun-tahun itu ya seperti bantuan hand traktor, tracer, juga alat pertanian lainnya, pupuk juga sudah kita sampaikan ke mereka-mereka yang memang layak menerima itu. Ini artinya ada kolaborasi, ada sinergitas begitu. Ada sinergitas di fraksi kita memberikan bantuan. Beberapa waktu yang lalu untuk diketahui oleh masyarakat, saya membawakan ada selama 2 tahun itu 4.500 beasiswa. 4.500 beasiswa? 4.500 beasiswa. Ini jangan sampai tidak diketahui oleh masyarakat. Oke. Bisa dijelaskan beasiswa apa ini Pak? Ya, jadi ini kita berikan untuk mereka yang orang tuanya bekerja sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai pedagang kecil-kecilan, UMKM. Dan ini tidak diberikan kepada orang tuanya pegawai negeri sipil. Artinya kita seleksi betul gitu? Jadi diseleksi betul karena data Dapodik di Jakarta itu lengkap. Si A, anak siapa itu lengkap. Jadi ini diberikan beasiswa ini melalui rekening ibunya. Jadi tidak bukan rekening bapaknya. Jadi rekening ibunya sampai ke sana. Nah, sampai waktunya mereka akan mengirimkan uang itu kepada ibunda si anak yang dapat beasiswa. Ini langsung diseleksi di sekolah. Nah, yang kami ketahui ya kita kontrol jumlahnya, benar nggak 4.500 itu tadi. Nah, ini salah satu contoh. Juga kami pernah memberikan balai latihan kerja, gedung besar dengan berisikan paket-paket komputer. Walaupun saya bicara KPU Bawaslu di Komisi 2, tapi bisa saya berikan bantuan kepada mereka, kepada daerah, untuk rumah layak huni. Kita berikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dan mereka menerimanya. Bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil dan bayi juga kita berikan. Samping itu juga saya secara pribadi juga memberikan bantuan-bantuan ke rumah-rumah madrasah dan sekolah-sekolah lainnya. Karena untuk berbagai WC selama masa reses yang kita apakan dan kita jalani untuk datang ke dapil, dan ini kita berikan bantuan kepada mereka. Karena reses kita. Tapi karena Provinsi Riau ini cukup luas dan satu, jadi sepertinya kan tak berbekas. Tapi yang paling penting bagi kita selain daripada pengabdian kita pada masyarakat ini adalah merupakan bagian daripada ibadah yang juga tidak bagus juga kalau kita terlalu mengeksposnya kemana-mana, karena kalau sudah bantuan ke masjid, bantuan madrasah ini sudah bantuan yang sifatnya sangat-sangat pribadi sekali. Ini Pak Irian. Artinya Bapak tetap berbuat walaupun kewenangan kita di komisi itu dibatasi gitu Pak ya. Namun bagaimanapun kepentingan masyarakat Riau tetap kita perhatikan. Menjadi perhatian kita tetap itu. Misalnya bantuan sembako itu berulang kali kita berikan pada kelompok ini, pada desa ini. Karena satu kabupaten aja terdiri dari beberapa desa. Tidak kelihatan kalau kita memberikan bantuan oper sana oper kemari. Bagi kampung ini kita memberikan. Kemudian kami juga sempat baca di beberapa media, Bapak juga aktif secara langsung turun ke lapangan terkait kasus-kasus sengketa lahan yang ada di Riau, Pak. Ya. Saya sempat melihat Bapak turun ke wilayah sini, turun ke wilayah sini. Itu bisa digambarkan seperti apa, Pak? Karena ini kan masalah yang krusial juga nih, Pak. Ya, sangat krusial. Jadi di samping itu kami juga di Komisi 2 membawahi Kementerian Agraria Tata Ruang dan BPN, Badan Pangan Nasional. Yang menjadi sorotan kita itu adalah masalah kasus lahan. Termasuk juga persoalan mafia tanah. Itu dia. Ini yang paling penting juga, karena mafia tanah di hampir terbesar itu ada pada beberapa provinsi di Sumatera. Tapi Riau termasuk yang terbesar juga kasus tanah dan sengketa tanah. Ini yang menjadi problem. Dan yang menjadi persoalan utama itu sengketa tanah ini, pertambahan jumlah sengketa itu kalau dalam bahasa matematiknya seperti dari ukur, tapi untuk penyelesaian itu kita akan menerima
seperti Derek Hitung, penyelesaiannya lambat, melangkah. Kasusnya bertambah tapi cepat proses begitu. sengketa tanah itu bertambah sangat cepat sekali. Ini fenomena yang kita Ya hadapi. ini yang kita hadapi, tapi itu masuk akal karena untuk penyelesaian satu kasus tanah kita mesti mengkaitkannya dengan surat yang lama, surat ini, si A, si B yang terkait, dan itu kita cek dulu kebenaran. Nah, jadi kita di Komisi 2 bersama dengan Kementerian ATR BPN ini sudah membentuk tim di awal-awal tahun lalu tentang tim untuk penyelesaian kasus mafia tanah. Oke, Dan pengaduan itu memang di seluruh Indonesia. yang paling viral, ini yang lagi hot dan trending topik yaitu terkait undang-undang ASN. Ya, Ini yang lagi banyak dibicarakan. Sepak terjang Pak Sam sendiri dalam memperjuangkan ini, dan mungkin bisa digambarkan seperti apa sebenarnya kronologi masalahnya itu sampai bisa mencuat sebegitu besar, Pak. Dan akhirnya putuslah undang-undang itu di keputusan melalui keputusan anggota DPR tadi, Pak. Ya. Sebetulnya masalah ini adalah masalah yang berkaitan dengan keberadaan tenaga honor. Iya. Ya. Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Ya. ya. Posisi pegawai negeri sipil itu terdiri dari pegawai negeri sipil, daerah dan pusat, dan ABRI dulu ya. Benar. Terus undang-undang ini berubah tahun 1999 dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 yang mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, disinilah yang menjadi cikal bakalnya, karena dalam pasal yang sama, pasal 2 tadi di undang yang lama, Undang nomor 8 tahun 74 itu, di Undang 43 ini, di situ dicantumkan bahwasanya pejabat yang berwenang boleh mengangkat pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap. Ya, Oke. itulah maknanya pegawai honor. Ya. Nah, maka diangkat dan ada jumlah pegawai yang tidak tetap itu di seluruh tanah air. Ya. Jumlahnya tidak begitu besar ketika itu. Terus ada perintah pada tahun 2005 itu bahwasanya pegawai tidak tetap itu segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ketika itu tahun 2005 diangkat, ada yang mengangkat dan selesai persoalan pegawai tidak tetap tadi itu menjadi pegawai negeri sipil. Pada waktu yang bersamaan memang dilahirkan PP nomor 48 tahun 2005 yang melarang sesudah itu pengangkatan pegawai honor. Benar, benar. Tapi yang menjadi persoalan lagi ketika ada instruksi Undang-Undang nomor 15 tahun 2005 kalau nggak salah, itu ada keputusan tentang penyelenggaraan pilkada langsung. Ya. Pemilihan kepala-kepala daerah secara langsung dipilih oleh rakyat. Nah, pada saat itulah beberapa kepala daerah, tidak saya katakan semua, Ada beberapa ya. Kita disclaimer dulu, Pak ya. Ya, Ada beberapa. Betul. Ada beberapa kepala daerah Ya. yang melakukan langkah-langkah untuk mencari dukungan di tengah masyarakat dengan menjanjikan buat janji manis untuk mengangkat pegawai-pegawai honor yang kelak akan dijadikan calon pegawai negeri sipil. Oke. Nah, ini yang terus terjadi sehingga ketika itu data yang kami ketahui ada jumlah pegawai honor di Indonesia itu 639.000 sekian. 639.000 sekian. Nah, ini dia. Apanya? Karena ini besar, Benar. akhirnya keluhan itu terjadi di tengah masyarakat. Karena mereka tak diangkat-angkat juga, tidak sempat. Dan ini menjadi persoalan ketika lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Jadi pokok-pokok kepegawaian tadi itu berganti dengan ASN, aparatur sipil negara, yang mengganti istilah pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara. Nah, persoalan di situ. Karena di dalam undang-undang yang baru ini nomenklatur pegawai negeri sipil itu harus bergandengan dengan yang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan menghilangkan nomenklatur honorer. Oke. Sementara tadi kan sudah kita katakan akibat pilkada langsung itu pegawai honor Membeludak. Nah, oleh karena itu pemerintah mencari solusi, lahirlah peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 dilahirkan itu
untuk mengkondisikan pegawai honor. Di pasal 99 itu bunyikan bahwasanya pegawai honor ini harus sudah selesai, kami akan melakukan pengangkatan mereka untuk dijelmakan menjadi P3K selama masa 5 tahun. Iya. Diberi waktunya sejak tanggal 28 November tahun 2018 sampai dengan 28 November tahun 2023. 5 tahun lamanya. 5 tahun namanya. 5 tahun lamanya. Nah, faktanya Pak. Iya, dan akhirnya memang dilakukan tes. Oke. Dari 639.000 itu, tes pertama itu saya ingat berikan angkanya, lulus 210.000 sekian. Oke. Berkuranglah jumlah besar. Tinggal sekitar 300.000-an sekian. Dites lagi, dites tinggal 410.000 sekian. Dites lagi lulus 51.000. Tes lagi lulus sekian itu. Tes lagi sekian ribu lagi. Nah, ketika dilakukan inventarisasi, ini kok tes kok ada masih gaung-gaung berbuih pegawai honor. Benar. Akhirnya Kementerian PAN-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara ini menyurati ke semua kepala daerah. Berapa sih sesungguhnya di masing-masing tempat itu jumlah honorernya? Jumlah honor itu, masing-masing mereka mengirimkan surat. Oleh Menpan RB dibuatkan perintah agar surat ini dibuat sebagai dengan dasar surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jumlah honor mereka itu sekian, masing-masing bupati kepala daerah mengirim itu, sampai akhirnya semua kepala daerah mengirim SPTJM tadi itu, dan kita total jumlah pegawai honor yang ada dari total itu ternyata 2,4 juta orang. Wow, 2,4 juta orang. Meledak nih Pak dari jumlah yang awal. Dari 2018 itu kita kasih waktu 5 tahun. Justru dites. Nambah terus gitu. Nambah terus. Dan yang sudah dites itu lulus 1.100.000 orang lebih. Oke. Jadi kalau kita pikir-pikir dengan matematik ini gimana ya? Jumlah 639.000 tadi itu dikasih waktu 5 tahun supaya dikurangi, justru meledak menjadi 2 juta. Yang lulus 2 juta lebih. Dan yang tersisanya 2.400.000. Hitung-hitungannya seperti apa begitu? Nah, itu dia yang jadi nggak bisa dapat matematiknya kan. Iya, betul. Nah, di sisi lain kita di Komisi 2 sedang menyusun rancangan perubahan undang-undang ASN tadi itu. Kita sudah punya rencana untuk meninjau tentang keberadaan undang-undang aparatur sipil negara, undang-undang nomor 5 tahun 2014 tadi itu. Setelah kita pelajari, kita susun, kita ingin mengkaitkan agar undang-undang ini dilahirkan nantinya dapat sekaligus mengatasi persoalan pegawai honor. Karena waktu sudah dekat. Betul. Waktu ini sudah dekat menjelang bulan November tahun 2023. Dan undang-undang ini ternyata setelah kami susun, kami hitung-hitung, memakan waktu 2 tahun 9 bulan. Alhamdulillah sekarang sudah dapat diselesaikan, dan untuk penyelesaian pegawai honor ini semua fraksi dan kita semua dari kementerian yang ada, baik itu Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, kemudian yang penting juga Kementerian Keuangan, Komisi 2 dan Kemenpan RB sudah mensepakati bahwasanya kita akan berupaya menyelamatkan pegawai honor ini dengan bahasa tidak akan ada pemberhentian secara massal dan tidak akan ada pembengkakan APBD di masing-masing kabupaten kota. Dan yang penting juga bahwasanya masing-masing pegawai honor ini tidak akan kehilangan pendapatannya. Jadi tidak akan ada pengurangan pendapatannya. Jadi itu komitmen kita. Akhirnya undang-undang kita susun di pasal 66 setelah dia direstui untuk menjadi undang-undang melalui paripurna tanggal 3 Oktober yang lalu. Di pasal 66 itu tegas-tegas kita bunyikan bahwasanya kita akan beri masa perpanjangan untuk penyelesaian pegawai honor ini paling lambat itu bulan Desember tahun 2024. Oh, nambah lagi masa aktifnya setahun. Ya, jadi bertambah ya, 1 tahun lebih. Jadi ini langkah-langkah penyelamatan. Itu dulu yang kita lakukan. Selamat dulu mereka. Betul, kan? Mereka tenang bekerja. Terutama yang paling penting yang kita selamatkan itu adalah
di antara pegawai honor itu Pak Erwin, ada pegawai honor yang bekerja di KPU dan di Bawaslu. Yang sebenarnya mereka sekarang berfungsi begitu Pak ya? Berfungsi, sangat berfungsi karena jumlah pegawai kita kan sedikit. Iya benar. Ya, apalagi KPU itu kan sangat terbatas untuk pegawai negeri sipilnya. Jadi mereka pekerjaannya itu sebagainya juga didukung oleh pegawai honor. Kalau pada tanggal 28 Oktober 2023 besok ini mereka harus berhenti, nah kita kan masih melakukan bisa nggak pemilu ini bisa diwujudkan atau tidak? Betul Pak. Kemudian kita bicara soal rasio umur Pak. Dari mereka yang lolos dan mereka yang tidak lolos ini, kalau kita rasio kan seperti apa Pak? Karena kita tahu kan sistem seleksi yang dilakukan oleh pemerintah itu menggunakan sistem CAT, komputer. Tidak semua dari mereka ini yang paham dan bisa menguasai teknologi. Nah, bagaimana nih Pak? Kalau rasio umur seperti apa Pak? Yang tertinggal yang mana, yang lolos yang mana? Jadi ini yang menjadi penyebabnya karena mereka itu sudah menjadi pegawai honor itu sudah lama sekali. Ya. Dan ini bukan salah siapa. Pemerintah daerah yang menganggap pegawai honor itu juga tidak kita persalahkan karena ini memang kebutuhan. Ketika suatu tempat misalnya gurunya sudah sekolahnya sudah ada, anak gurunya sudah menunggu, gurunya tidak ada. Bupati mau bilang apa? Kalau tidak mencari mengambil tenaga honor untuk guru sementara akhirnya mereka dipekerjakan. Nah tanpa disadari mereka kerja itu sampai belasan tahun gitu kan dengan status honor. Ya, dengan status honor. Ketika ada perintah untuk diseleksi untuk menuju ke P3K di komputer di apa itu undang-undang itu memang mesti dengan computer assessment test gitu ya. Jadi tes dengan menggunakan asesmen komputer. Nah ini kan tidak mungkin bisa dimenangkan oleh mereka yang sudah bekerja lama, karena toh yang akan menjadi lawan mereka yang tetap juga anak-anak muda, generasi milenial. Karena akan dilihat rankingnya siapa nilai tinggi nilainya. Ada standar nilainya Pak ya. Kan? Jadi ini yang tidak bisa terlewati oleh mereka menjadi pegawai honor yang sudah lama tadi itu. Ini tetap juga mereka yang masih muda yang bisa unggul untuk CAT tadi itu, komputer assessment test tadi itu. Akhirnya pegawai honor tetap jadi pegawai honor karena saingan mereka ketika tes itu juga ada yang dari umum. Jadi yang umum itu yang setiap hari yang menetek komputer itu yang menang. Akhirnya lolos jadi pegawai negeri. Yang belasan tahun tetap honor. Tetap juga tetap honor. Dan ini permasalahan lagi begitu Pak ya? Nah ini permasalahan lagi. Makanya kami berusaha nanti menjelang Desember 2024 ini kita mintakan nanti ketika kita menyusun peraturan pemerintah untuk proses pengumuman itu, kami akan memberikan saran pada Kemenpan EB atau BKN agar tidak perlu lagi dites-tes. Ya, seleksi kalaupun mau seleksi bukan seleksi untuk menyatakan mereka itu lulus tidak lulus, pegawai honor jadi PPK, tapi yang kita inginkan seleksi itu hanya untuk melakukan klasifikasi saja. Kemana idenya dan bagaimana. Artinya masa kerja mereka, masa pengabdian mereka itu menjadi tolak ukur juga bagi kita. Jadi pertimbangan kita, jadi tolak ukur untuk pertimbangan kita ke depan. Jadi itu jelas yang dikatakan Pak Heru itu memang ada kelompok umur yang sudah tua mereka bekerja dan mereka mengabdi kepada bangsa dan negara. Kemudian bahkan ketika itu jumlah yang mereka terima sebagai penggajian itu sangat kecil sekali. Kemudian Pak, yang paling menarik itu ketika dibicarakan soal nasib mereka, soal pendapatan mereka, kemakmuran mereka. Apakah nanti setelah mereka ini diangkat akan ada kesenjangankah dengan tenaga ASN atau bagaimana Pak? Nah ini juga menjadi bagian yang sudah kita masukkan di dalam undang-undang itu. Makanya kami mengatakan ini undang-undang ASN dengan nama penggantian bukan perubahan undang-undang nomor 5 2014 bukan. Ini namanya undang-undang penggantian karena banyak pasal yang kita ganti. Jadi tidak perubahan tapi ganti. Memang diganti. Ya, memang diganti karena lebih dari 50% pasal kita ganti. Nah, kenapa kita ganti? Karena kita ingin memasukkan ini sebagai bagian daripada mahkota yang kita persembahkan untuk pegawai honor untuk menjadi sebagai pelopor birokrasi untuk ASN itu berkelas dunia, seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi. Maksudnya kita ingin ASN ini berkelas dunia nantinya, seperti itu. Makanya kita harapkan nanti ini karena akan dimasukkan konsep digitalisasi, mereka-mereka yang tertinggal itu harus belajar, ya belajar karena kita menerapkan nanti digitalisasi ini dengan
platform tunggal, artinya betul-betul tidak boros biaya, tapi dengan platform tunggal semuanya menyatu kepada satu platform. Terintegrasi dia Pak ya? Ya, terintegrasi yang dipegang oleh satu instansi yang mengatur lalu lintas untuk komitmen kita bagaimana melakukan rekam jejak terhadap ASN itu sendiri. Jadi yang dipersamakan nanti ini karena manajemen ASN itu nanti akan sama dengan manajemen P3K, jadi otomatis P3K itu nanti lama-kelamaan akan kita jelmakan menjadi PNS. Jadi mereka dari pegawai honor kita P3K kan dulu sampai dengan Desember 2024. Nanti apakah hitungan bulan atau hitungan tahun mereka akan menjadi pegawai negeri sipil yang mereka sama-sama mendapat nomor induk kepegawaian dengan penghormatan dan pengakuan serta penghargaan yang akan diberikan kepada pegawai honor itu hampir sama saja dengan pegawai negeri sipil. Artinya ada pensiunnya juga. Ada pensiunnya juga. Itu diatur dalam pasal 21, 22 itu mengenai. Ini sudah disahkan ya begini? Sudah. Yang itu sudah disahkan, tak bisa didapat. Dan ini tidak kerja main-main. Artinya kita bukan menyampaikan berita-berita yang sekedar menyenangkan hati pegawai honor, tidak. Ini memang fakta. Karena Bapak pelaku langsung loh Pak. Ya, jadi alhamdulillah saya sebagai ketua panja daripada penyusunan undang-undang yang saya katakan tadi itu, kita membahasnya 2 tahun 9 bulan, lama sekali karena banyak sisi yang kita lihat dan kita perdebatkan. Dan kita juga melakukan kooperasi ke banyak tempat, baik itu dalam negeri maupun ke luar negeri. Kita melihat bagaimana penanganan pegawai yang ada di negara luar sana, kontrak dan lain sebagainya. Seperti itu. Akhirnya kelebihan pegawai honor ini nanti pertama mereka akan diberikan nomor induk pegawai dan mereka akan diberikan uang pensiun, dan pegawai honor ini nanti setelah jadi P3K ataupun PNS akan boleh memegang jabatan struktural. Nah, ada satu hal lagi. Apa itu Pak? Ada satu hal lagi. Nanti pegawai negeri ini seperti juga TNI boleh masuk bekerja sebagai pemegang jabatan pimpinan tinggi di ASN? kementerian. Di kementerian ini juga pegawai negeri sipilnya, insya Allah dalam pasal 20 itu diatur mereka itu boleh bekerja sepanjang dibutuhkan masuk ke instansi TNI atau instansi Polri untuk jabatan pimpinan tinggi, misalnya dari direktur, jadi apa, sepanjang dibutuhkan, dan kompetensi yang dituntut oleh instansi TNI itu memenuhi syarat gitu. Ini sudah diatur di situ Pak? Sudah diatur, saya bagi tadi dalam pasal 20 saya katakan tadi, dan itu sudah kita palu. Dan alhamdulillah pada hari kemarin itu kita dapat informasinya sudah dibawa ke Presiden untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Sekretaris Negara. Artinya ini kabar gembira Pak, kabar gembira bagi seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Riau sendiri. Nah, ketika sudah ada upaya pemerintah bersama dengan lembaga legislatif tadi untuk membenahi ini secara maksimal dengan mempertimbangkan azas kemakmuran, azas kemanusiaan dan sosial serta lain, kesetaraan dan lain sebagainya tadi, tentu mereka akan dituntut profesionalitas. Bapak sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan itu sudah belum menyampaikan ini kepada anak-anak Bapak yang ada di Riau nih, khususnya yang ada di Riau, sudah melakukan perjumpaan dengan mereka dan meminta mereka agar lebih profesional atau bagaimana nih Pak? Pasca disahkannya ini. Tanggal 14 yang lalu, kemarin hari ini 14 yang lalu, saya bersama dengan Kemenpan RB itu menyampaikan berita gembira ini kepada seluruh pegawai honor yang ada di Kota Pekanbaru. Ada jumlahnya 400 orang dan kita acarakan secara khusus di Hotel Pangeran di Baru. Kita menjelaskan perihal ini dan berita gembira ini dan komitmen yang kita mintakan kepada mereka. Bagaimana nanti kita pegawai honor ini akan menjadi pegawai P3K dan setelah akan menjadi PNS dan akan menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Jadi itu betul kita harapkan pegawai honor ini kelak akan menjadi mesin birokrasi. Oleh karena itu profesionalisme sangat dituntut. Nah, kita katakan bahwasanya ke depan pejabat pimpinan kepegawaian, bupati, gubernur segala macam itu
dalam undang-undang ini tidak lagi memasukkan unsur-unsur subjektivitas, tapi promosi-promosi pegawai untuk jadi pejabat pimpinan tinggi, pejabat pimpinan tinggi media, utama dan pratama itu akan diisi berdasarkan rekam jejak dari digitalisasi yang akan diterapkan ke depan. Jadi seseorang akan bisa diakui prestasinya itu terpantau melalui digitalisasi yang ada di semua kementerian dengan platform tunggal tadi. Walaupun ini baru disahkan hari ini, tapi kan Bapak pernah memimpin Kabupaten Bengkalis beberapa tahun yang lalu. Apakah pola-pola begini sudah Bapak terapkan? Tentu tidak, belum. Mungkin dalam pola manajemen ASN-nya sendiri, kalau dalam menempatkan orang tidak menempatkan unsur subjektivitas tadi? Itu jelas. Alhamdulillah saya selama jadi Bupati Bengkalis dapat hampir dikatakan 99% itu tidak ada yang unsur-unsur yang subjektivitas, hal-hal yang mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, jauh sekali dari itu. Tapi kita menggunakan untuk promosi itu berdasarkan rapat tim Baperjakat Badan Pertimbangan Kepangkatan, Baperjakat Badan Pertimbangan Kepangkatan untuk seseorang mau dipromosikan atau tidak, dan tidak ada peran bupati ketika itu untuk menentukan si A berhak atau tidak berhak. Dan ini sudah Bapak terapkan? Sudah kita terapkan, walaupun tidak dengan sistem digitalisasi. Ini sudah berlaku sejak dari zaman saya meminta di Bupati Bengkalis sampai dengan hari ini. Betul mereka yang sangat profesional yang bisa duduk di jabatannya masing-masing. Nah, ini saya ada contoh. Kalau di Jepang seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu itu, kepala dinas tidak ditentukan oleh wali kota wali kota atau kepala daerahnya itu, tapi kepala dinas satu instansi, contohnya itu ditentukan oleh kesepakatan mereka di dalam lingkup kedinasan itu. Kayak memilih ketua kelas di sekolah gitu. Memilih ketua kelas di sekolah. Jadi kita bayangkan siapa yang profesional tidak profesional akan terbaca betul secara langsung oleh mereka yang mau memakai. Dan itu diterapkan di sana. Ya, ini yang apa? Pak Sam, sebenarnya masih banyak yang ingin kita diskusikan dengan Bapak. Kalau kita bicara soal tupoksi Bapak di lembaga legislatif ini kan terbatas, Pak. Ya. Berdasarkan komisi-komisi yang ditugaskan tadi. Nah, komitmen Bapak untuk maju dalam pertarungan di Riau nanti, ini akan menjadi topik pembahasan kita mungkin di lain waktu, Pak. Terima kasih atas perjuangan Bapak. Terima kasih atas dedikasi dan semua suara-suara yang selama ini Bapak tangkap dan Bapak perjuangkan di sana. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, teruslah berjuang untuk Riau Pak. Jangan pernah kendor, jangan pernah melemah. Ini Riau Pak, perjuangkan di Riau ini di tingkat pusat dan bahkan di Riau ini sendiri. Terima kasih sudah hadir ke podcast Bukan Mimpi. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Pak Samsul Rizal.